Oke, silakan Mbak Riri bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dari Yoga Kakama. Terima kasih Pak Ketua. Kita ini hari ini mulai yoga ya, yoga yang merupakan kegiatan rutin kerjasama dari Yoga Nusantara, bergabung bersama Agama Nusantara Beryoga Bersama Kakama, kerjasama dengan PT Kakama dan Kakama Care dan Kakama Yoga. Nah, untuk hari ini temanya adalah twisting and balancing. Yoga bikin langsing ya, yoga bikin langsing, dan seperti biasa nanti akan disampaikan instruktur andalan kita, Beli Ode Purnama. Nah, untuk pertanyaan seperti biasa, jadi nanti lewat ini ya, chat, bisa lewat dialog langsung, dan bisa discuss di situ nanti. Silahkan Beli. Oh ya, buat teman-teman, dihidupkan ya ininya kameranya yang bergabung, silahkan Beli, udah siap. Maaf, tadi unmute ya. Baik, mari kita duduk setengah empat. Ada empat sana. Silakan kaki kanannya di atas. Pastikan duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, tangan di masing-masing lutut. Kita pejamkan mata. Kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini untuk melakukan yoga asanas. Bernafas tenang dan perlahan. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati setiap tarikan nafas dan setiap hembusan nafas. Nafas yang mengalir seperti apa adanya. Ya, cukup. Mari satukan tangannya ke dada, di depan dada, tetap pejamkan mata. Silakan berdoa menurut cara dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, cukup. Gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, kemudian dorong ke belakang. Mari silakan kaki kanan turunkan di depan, kaki kiri. Jadi sebelum saya mulai, perkenalkan saya hari ini kedatangan, kita undang sebenarnya tamu ya, beliau master acro yoga. Ya. Nanti kita akan persilakan untuk performan 10-15 menit ya Pak Lucia. Sebagai perkenalan saja, siapa tahu di antara kita putra putri kita yang tertarik untuk ikut yoga. Dan kemudian peningkatan selanjutnya ada yang tertarik untuk acro yoga. Hanya sebagai perkenalan saja, promosi siapa tahu anak-anak nanti bisa ikut bersama kita.
Oke. Baik, kita tetap duduk, kaki kanan di depan, angkat kedua tangannya ke atas. Jari-jari tangan dibuka kuat, telapak tangan berhadapan, pandangan ke jari tangan di atas. Bernapas normal. Mulai saat ini kita sudah mulai kuatkan perutnya, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Sentuhkan keningnya ke matras. Dorong kuat tangannya ke depan. Bernapas normal. Dorong kuat tangannya ke depan. Bernapas normal. Bernapas normal. Yuk, angkat kepala saja. Tarik nafas, lihat ke depan. Angkat kuat baunya ke atas. Pandangan ke depan. Lepas nafas. Kembali sentuhkan keningnya ke matras. Ditahan, bernafas normal. Tetap kuatkan perutnya. Dorong kuat tangannya ke depan. Ya, cukup. Kembali tegakkan badan. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Tarik kuat tangannya ke atas. Lepas. Turunkan tangan ke kiri kanan. Yuk, putar badan ke kiri. Tangan kanan pegang lutut kiri. Pandangan jauh ke belakang. Bernafas normal. Tetap kuatkan perutnya. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali angkat kedua tangan. Tarik nafas. Lepas, turunkan pelan, putar ke kanan, tangan kiri, pegang lutut kanan, putar kuat, bahu kiri, bahu kanan, lurus ke depan belakang, pandangan jauh ke belakang. Ya, cukup. Kembali angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lepas, turunkan di masing-masing lutut, jatuhkan badan ke depan. Kita putar badannya ke kiri 2 kali, tarik nafas, dorong badan ke kiri, kemudian tegakkan badan, lepas nafas, jatuhkan ke kanan. Kita putar, dorong badan ke kiri, tegakkan, tarik nafas, lepas nafas. Mari balik arah, tarik nafas, dorong ke kanan, tegakkan badan. Lepas, jatuhkan ke kiri. Nafas, tegakkan badan. Lepas. Ya, cukup. Tegakkan badan. Yuk, angkat kedua lututnya. Kaki kiri ke depan. Kembali dorong, jatuhkan badannya ke depan. Tekan kuat badannya ke bawah, dorong kuat tangannya ke depan. Bernafas normal. Tetap kuatkan perutnya, bernafas normal. Bernafas normal. Cukup. Geser telapak tangan, kedua tangan ke sisi kiri. Dekatkan wajah ke lutut kiri. Tetap tekan kuat badan ke bawah. Angkat tangan kanannya ke atas, kemudian pandangan ke tangan kanan di atas, bernafas normal. Rilekskan tangan kanannya, gerak-gerakkan. Ya, cukup. Turunkan pelan, geser kedua tangan ke sisi kanan. Dekatkan wajah ke lutut kanan, tekan kuat badannya ke bawah. Angkat tangan kiri ke atas, kemudian pandangan ke tangan kiri di atas, rilekskan. Rilekskan tangan kirinya, pandangan tangan kiri di atas. Ya, cukup. Tegakkan badan. Yuk, dorong tangan ke depan, turunkan, ambil sikap meja. Lebar pose. Mari, kaki kiri lurus ke belakang. Yuk, tangan kanan ke depan. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Ayo angkat kaki kirinya, ambil dengan tangan kanan.
Ditahan sebentar, bernafas normal. Ya, cukup, turunkan pelan. Kembali, dua tangan tegak, dua paha tegak, pandangan ke depan. Yuk, kaki kanan lurus ke belakang, tetap kuatkan perutnya. Kencangkan perut, tangan kiri ke depan. 2 kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Silakan angkat kaki kanannya, ambil dengan tangan kiri, tendang kuat ke belakang, pandangan ke depan, bernafas normal. Pastikan bernafas normal, amati nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Ya, cukup, turunkan pelan. Kembali sikap meja, dorong badan ke belakang. Sentuhkan keningnya ke matras, sentuhkan bokongnya di tumit. Bernafas normal. Bernafas normal. Luruskan kedua tangan ke depan. Jari-jari tangan dibuka kuat. Dorong badan ke depan. Kobra. Pastikan kedua siku masih sedikit ditekuk. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kiri. Lihat tumit kaki kiri di belakang. Putar leher ke kiri, lihat tumit kaki kiri di belakang. Bernafas normal. Cukup, kembali ke depan, tarik nafas. Lepas, putar ke kanan. Pastikan kedua siku masih sedikit ditekuk. Ya, cukup, kembali ke depan. Mari, angkat perlahan. Adu buka suara sana. Bernafas normal. Dorong kuat bahunya ke belakang. Pandangan di antara kedua lutut. Bernafas normal. Mari, kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan dulu di antara kedua tangan. Yuk, turunkan lutut kanan. Tegakkan badan, angkat kedua tangan. Tarik kuat tangannya ke atas, tekan kuat badannya ke bawah. Sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Pandangan ke jari tangan di atas. Tarik nafas. Satukan tangan di atas. Lepas. Turunkan pelan. Putar ke kiri. Lihat siku kiri di belakang. Bernafas normal. Tetap tekan kuat badannya ke bawah. Pandangan siku kiri di belakang. Ya, cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangannya ke bawah. Dorong pinggul ke belakang. Paha kanan tegak. Kaki kiri lurus. Bagi yang masih tertekuk lututnya, tegakkan saja badannya dulu. Luruskan kakinya. Kaki kiri. Tekan di atas lutut. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Yang sudah kuat boleh turunkan tangan, dekatkan wajahnya ke kaki kiri, bernafas normal. Yang penting kaki kiri tetap lurus, jaga batasan sakitnya. Ya, cukup, kembali dorong ke depan. Yuk, kaki kiri ke belakang, kembali adu muka suara sana, bernafas normal. Bernafas normal. Yuk, kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri, tegakkan badan. Pastikan sudah ada rasa sakit di pangkal paha kirinya, bagian depan. Angkat kedua tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah, tarik kuat tangannya ke atas. Bernafas normal. Tarik nafas. Satukan tangannya di atas, kemudian lepas. Turunkan pelan, putar ke kanan. Lihat siku kanan di belakang. Tetap didorong kuat pinggulnya ke bawah, tekan kuat ke bawah. Amati nafasnya, putar dengan kuat. Pastikan juga perutnya tetap dikuatkan. Ya, cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangannya, dorong pinggul ke belakang. Kaki kanan lurus, paha kiri tegak.
Bagi yang baru, tekan di atas lututnya, kemudian jatuhkan badan pelan. Dekatkan dulu perutnya ke paha kanan. Bagi yang sudah kuat, turunkan tangan, dekatkan wajahnya ke kaki kanan. Bernafas normal, amati sampai batas sakitnya hamstring kaki kanan. Cukup, dorong lagi badan ke depan. Yuk, kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, rileks. Ambillah beberapa nafas, rilekskan kepalanya, angkat kepala, tegakkan badan, tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas, lepas nafas, turunkan tangan di dada. Mari kita lanjut dengan Surya Namaskara. Silakan berdiri di ujung matras, tangan di dada. Surya Namaskara klasik masih tetap sebagai pemanasan untuk membangkitkan. Berdiri di ujung matras, tangan di dada. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas, dorong ke belakang, dorong kuat tangannya ke belakang, lepas nafas, jatuhkan pelan ke depan, pelan tetapi kuat, sentuhkan tangan, dekatkan wajah ke kaki, bernafas normal, ditahan sebentar. Yuk, kaki kiri ke belakang, jauh ke belakang, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Kedua tangan digantungkan, rileks, pandangan ke atas, bernafas normal. Cukup, turunkan tangan, kaki kanan ke belakang, adu muka, swanasana. Astanga Namaskara, turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan, dagu di depannya, bernafas normal, ditahan sebentar. Yuk, dorong sedikit ke depan, kobra. Kedua siku masih sedikit ditekuk, biar ada tarikan sedikit di otot tulang belakangnya. Ya, cukup, angkat perlahan. Kembali, adu muka, swanasana, downward facing dog. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Ya, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Rilekskan saja nafasnya, rilekskan tangannya di kiri kanan. Cukup, turunkan tangan, yuk kaki kanan ke depan, dekatkan wajah ke kaki, atau cium lutut. Tarik nafas, angkat kuat tangan ke atas. Lepas nafas, turunkan tangan di dada, pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya. Cukup, bebaskan tangan. Mari putaran kanan, tangan di dada. Tarik nafas, angkat kuat tangan ke atas, dorong ke belakang, astanga Namaskara. Lepas nafas, pelan tetapi kuat. Jatuhkan ke depan, dekatkan wajahnya ke kaki. Kaki kanan ke belakang. Turunkan lutut kanan, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Cukup, turunkan pelan, kaki kiri ke belakang. Adu muka swanasana, downward facing dogs. Astanga, turunkan dulu kedua lututnya, dada di antara kedua tangan. Dorong sedikit ke depan, kobra. Tarik kuat lehernya ke atas, kedua siku masih sedikit ditekuk. Ya, cukup, angkat perlahan, kembali adu muka swanasana. Kaki kanan ke depan, di antara kedua tangan, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Cukup, turunkan pelan, kaki kiri ke depan. Dekatkan wajah ke kaki, adu cium lutut, dekatkan perutnya ke paha.
Cukup angkat tangan ke atas, tarik nafas, dorong kuat ke belakang. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya, amati detak jantungnya. Cukup, kembali kita lanjut. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Dan asal lagi, lepas jatuhkan depan ke depan. Sentuhkan tangannya di matras, dekatkan wajah ke lutut. Angkat kepala, mendorong, tarik nafas, lihat ke depan. Lepas nafas, mari kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, plank, papat, atau adu muka dada sangat. Dua tangan tegak, jari tangan kuat, tarik nafas, pandangan ke depan. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan saja lututnya dulu, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Sekarang dua tangan lurus. Tarik kuat leher ke atas, lepas, kembali, adu muka sana. Yuk, angkat kaki kiri ke atas, ditahan sebentar, perlahan ke depan, bawa ke depan, di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan, tekan kuat tumit kaki kanannya di belakang. Tegakkan badan, tarik dua tangan ke atas, tekan badannya ke bawah. Dua kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Lepas nafas. Yuk, turunkan tangannya. Pandangan ke depan. Yuk, kaki kiri, rata ke belakang, tarik nafas. Kalau tidak kuat, nanti sentuhkan saja lutut kanannya di bawah. Lepas nafas, jatuhkan badan pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kanan. Tarik nafas. Lepas, kembali angkat. Adu muka sana-sana, bernafas normal. Bernafas normal. Angkat kaki kanan ke atas. Ya, perlahan ke depan. Di antara kedua tangan. Tempelkan dulu tangannya. Tempelkan tangannya, itulah tepukan lutut kanannya. Tidak usah dirubah lagi. Hanya tegakkan badannya. Lutut kanan tidak berubah posisinya. Tarik kuat tangan ke atas, tekan badan di bawah. Dua kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas sekali lagi. Lepas. Turunkan tangan pelan. Pandangan ke depan. Tangannya tegak. Kaki kanan rata ke belakang. Tarik nafas. Pandangan ke depan. Lepas nafas. Jatuhkan pelan. Tarik nafas. Lepas. Bernafas normal. Beberapa nafas ditahan di sini. Mari tekuk kedua lututnya. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Dongakkan kepala, tarik nafas, lihat ke depan. Lepas nafas. Kembali ke wajah ke kaki atau cium lutut. Yuk. Tarik nafas dari samping. Tarik dua kali ke atas. Lepas nafas. Baik, sudah panas ya. Pemanasan, silakan yang ulang keringat. Dilap dulu keringatnya. Tema kita hari ini twisting dan keseimbangan dan gerakan memutar. Ya, ada permintaan supaya bisa tambah langsing katanya ibu-ibu. Oke, baik. Tidak usah lama-lama. Mari kita lanjut. Tetap duduk matras, angkat tangan ke atas, jatuh pelan-pelan. Rilekskan dulu kepalanya di bawah. Amati beberapa nafas. Amati saja beberapa nafas. Nikmati nafasnya.
Ya, cukup dongakkan kepala ke depan, tarik nafas. Lepas kaki kiri ke belakang. Jinjitkan saja kaki kiri, tekuk lutut kanannya, tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tekan kuat badannya ke bawah. Yuk, tarik nafas. Lepas, turunkan tangan samping kiri kanan. Kepalkan tangannya. Mari, jinjitkan kaki kanan, tarik nafas. Lepas dorong ke depan, ditahan sebentar, kemudian jepit kuping dengan kedua tangan. Dorong tangannya dengan kuat, biarkan kakinya bergetar-getar sedikit, nikmati saja. Ya cukup, tegakkan badan, tekan kuat kaki kiri di belakang. Mari, tangan kanan ke depan, berat satu dua, pandangan ke tangan kanan di depan. Yuk, tekan kuat badannya ke bawah, tarik tangan kanannya ke belakang. Tangan kiri, pegang paha kiri dari belakang. Tarik kuat tangan kanannya ke belakang. Amati nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Amati saja nafasnya. Ya, cukup. Turunkan kedua tangan ke depan. Yuk, dorong pinggul ke belakang. Pandangan ke depan. Pastikan kedua kakinya lurus. Dua kaki lurus. Bagi yang baru, tekan saja di atas lututnya, pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas, jatuhkan badan ke depan. Dekatkan dulu perutnya ke paha kanan. Ditahan pada batas sakitnya. Yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya. Dekatkan wajahnya ke tulang kering kaki kanan. Bernafas normal. Kembali dongakkan kepala, lihat ke depan. Mari, angkat tangan kirinya ke atas. Kita Trikonasana. Triangle pose, pandangan ke tangan kiri di atas, kemudian amati nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Amati saja nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan kiri, dorong lagi badan ke depan. Yuk, kaki kanan, tata ke belakang, tarik nafas. Kita push up lagi, yang tidak kuat jatuhkan lutut kiri. Lepas, jatuhkan belakang. Tarik nafas, kobra. Lepas nafas, tempelkan dagu. Angkat kaki kiri ke atas, topang dengan kaki kanan. Tahan sebentar. Amati nafasnya. Kita sudah sering melakukan ini. Amati nafasnya. Dorong kuat jari-jari kaki kirinya ke atas. Kalau sudah merasa aman, silakan angkat tangannya ke samping kiri kanan. Tetap amati nafasnya untuk keseimbangan. Ya cukup, turunkan pelan. Yuk, kembali kobra. Angkat perlahan, adu muka Svanasana. Dan downward facing dog. Bernafas normal. Bernafas normal. Yuk, kaki kiri ke depan. Pastikan di antara kedua tangan. Yuk Mbak Rika Rosita, kita sudah pindah pose. Jangan lama-lama di salaba. Yuk, kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Tekuk lutut kirinya, boleh dijinjitkan saja kaki kanan, tidak apa-apa. Tarik dua tangan ke atas, tekan badan ke bawah. Pastikan perutnya masih tetap dikuatkan. Tekan kuat badan ke bawah, tarik nafas. Lepas, turunkan tangan ke samping kiri kanan. Kemudian jinjitkan kaki kiri di depan, tarik nafas. Lepas, dorong ke depan. Pastikan kaki kanan, badannya satu garis lurus. Kemudian jepit kuping dengan kedua tangan. Tangan, badan, dan kaki kanan satu garis lurus. Biarkan bergetar-getar sedikit kakinya, tidak apa-apa. Ya cukup, tegakkan badan, tekan kuat kaki kanan di belakang. Mari, tangan kiri ke depan, pandangan ke tangan kiri di depan. Tekan kuat badan ke bawah. Yuk, angkat tangan kirinya, tarik kuat tangan kiri di belakang, pandangan ke tangan kiri, kemudian amati nafasnya.
Bernafas normal, getar-getar sedikit tidak apa-apa. Ya, cukup. Turunkan kedua tangan ke depan. Yuk, dorong pinggul ke belakang. Kedua kaki lurus. Bagi yang baru, tekan saja gerakan badan, tekan pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas, jatuhkan badannya. Dekatkan perutnya ke paha kiri. Ditahan pada badan sakitnya. Yang sudah kuat, dekatkan wajah ke tulang kering kaki kiri. Cukup. Kembali dongangkan kepala. Lihat ke depan. Angkat tangan kanannya ke atas. Pandangan tangan kanan di atas. Dua kaki tetap lurus. Yang sudah kuat, tempelkan saja tangan kirinya di matras. Tarikan lebih kuat lagi di pinggang sebelah kanan. Cukup. Turunkan pelan. Dorong ke depan, teguk lagi ke kiri. Mari kita push up lagi. Kaki kiri rata ke belakang, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan ke kanan. Tarik nafas, kobra. Lepas, jatuhkan pelan. Tempelkan dagu, angkat kaki kanan, topang dengan kaki kiri. Tepak tangan di samping kiri kanan dada. Tarik kuat jari-jari kaki kanannya ke atas. Jari-jari kaki kanan menunjuk kuat ke atas. Amati nafasnya untuk keseimbangan. Kalau sudah merasa aman, boleh angkat tangannya ke samping kiri kanan. Kalau merasa lebih aman, boleh slopkan. Kaitkan tangannya di belakang. Tarik kuat mendekat ke kepala. Tetap amati nafasnya. Cukup, turunkan pelan. Yuk, kobra. Kita istirahat. Dorong ke belakang. Baby push. Bernafas normal. Amati nafasnya. Amati detak jantungnya. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Silakan yang mulap keringat. Atau yang mau minum, basahi tenggorokannya sedikit saja. Bagaimana, sudah gobios? Minumnya jangan banyak-banyak, Bu. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jatuhkan lagi badan ke depan, baby pose. Sasana atau balasana. Dorong ke depan, kobra. Angkat perlahan, adu buka sana. Kaki kiri ke tegal matras, kaki kanan ke tegal matras. Tegakkan badan, tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Kita akan mulai dengan keseimbangan sederhana. Wirabhadrasana 3. Yuk, tarik kuat tangannya ke atas, kencangkan perutnya. Kaki kiri angkat ke belakang, jatuhkan badan. Jepit kuping dengan kedua tangan, pandangan satu titik di lantai, kemudian amati nafasnya. Amati nafasnya, kemudian turunkan kedua tangan, sentuhkan ujung jari tangannya. Tidak apa-apa kalau menekuk sedikit ke kanan, tidak apa-apa. Yang penting kita jaga keseimbangan, jaga nafasnya. Pandangan ke bawah, ke lantai, pelan, angkat tangan ke samping kiri kanan. Kemudian gerak-gerakkan tangan ke samping kiri kanan. Amati nafasnya. Banyak yang kelihatan seperti tegang sekali, rilekskan saja gerak-gerakan tangannya. Ya, cukup. Angkat kaki kirinya ke depan. Boleh menurunkan kaki kiri dulu, belum usah capek, terus angkat ke depan. Tahan. Mari,
Kita putar, angkat telapak kaki kiri, taruh di atas, di depan paha kanan. Masih keseimbangan basic. Amati saja satu titik, ya, di lantai 2 atau 3 meter di lantai. Amati nafasnya. Yuk, yang sudah jatuh silakan angkat lagi, kemudian jatuh lagi, angkat lagi, ya nggak apa-apa. Tarik 2 tangan ke atas, tarik nafas, pandangkan satu titik, bernafas normal. Amati saja nafasnya, pikiran tidak kemana-mana, hanya mengamati nafasnya. Ya, cukup turunkan tangannya, bawa tangannya ke belakang. Turunkan tangannya pelan, bawa tangan ke belakang. Ditahan sebentar. Pandangan tetap satu titik di lantai. Nggak apa-apa, kalau sudah jatuh bangun lagi, yuk. Ya, cukup. Kembali tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas. Bernafas normal. Biarkan sedikit sakit telapak kakinya. Bagi yang sudah jatuh, boleh taruh di samping kiri kanan, ya, atau angkat. Yang penting berdiri dengan satu kaki. Jepit kuping dengan kedua tangan. Kita lanjut sedikit lagi. Belajar jujur kepada diri sendiri. Yuk, pejamkan mata. Mulai. Pejamkan mata. 1, 2. Oke, tidak apa-apa. Turunkan pelan. Banyak yang jatuh, tidak apa-apa. Ya, kalau jatuh senyum saja, tertawakan dirinya sendiri. Gimana? Yang penting amati nafasnya. Keseimbangan memerlukan ketenangan. Ketenangan didapat dengan mengamati nafas. Mari kita coba untuk kaki yang satunya lagi. Yuk, jepit kuping dengan kedua tangan. Tetap kuatkan perutnya. Satu lagi, kuatkan hatinya. Jatuh nggak ada apa-apa, nggak ada yang patah-patah karena ini. Yuk, jepit kuping dengan kedua tangan, jatuhkan badan depan, kaki kanan belakang. Amati nafasnya, rilekskan saja. Bila ada saya 3, ditahan sebentar. Kemudian turunkan tangan, rilekskan. Boleh ditekuk sedikit lutut kirinya. Ditahan sebentar, kaki kanannya rata saja, tidak usah tinggi. Kemudian angkat tangan ke samping kiri kanan. Tidak ada ketegangan. Ikhlaskan saja kalau jatuh, ya. Jangan dilawan-lawan. Amati saja. Cukup tegakkan badan. Tarik kuat tangannya ke atas. Yang mau langsung jatuh atau turunkan kakinya boleh. Langsung kaki kanan ke depan. Dirangkul sebentar, tempelkan kuat pandangan satu titik. Angkat kaki kanan di pangkal paha kiri. Gak apa-apa, gerak-gerak sedikit, ya. Kuatkan perutnya. Tarik kuat tangan ke atas, tarik nafas. Yuk, lepas, turunkan pelan, tekuk lutut kirinya di bawah sedikit, baru bawa tangannya ke belakang. Ditahan sebentar. Bagi yang mau lanjut, sebenarnya masih banyak bisa dilanjutkan. Kita coba satu lagi, turunkan tangannya ke tengah, siku kanan ke lutut kanan, tarik kuat tangan kirinya ke belakang. Bernafas normal, pandangan satu titik, lantai, cukup, turunkan tangannya. Yuk, tegakkan lagi badannya, tarik kuat tangan ke atas. Amati nafasnya, rilekskan nafasnya, pandangan satu titik. Ayo, yang sudah jatuh, angkat lagi kakinya. Mari belajar jujur kepada diri sendiri. Belajar jujur kepada diri sendiri, pejamkan mata. Mulai. 1, 2, 3. Ya, cukup. Yuk, turunkan, bebaskan gerak-gerakan. Apa-apa, hampir 80% ya turun, ya. Hampir 80% jatuh. Jadi kita tahu bedanya memejamkan mata dan membuka mata pada saat ada usaha keseimbangan. Yuk, mari
berdiri di ujung matras. Kita akan lakukan simbangan kaki dan tangan. Kalau tadi simbangan kaki, sekarang simbangan kaki dan tangan. Di ujung matras, berdiri di ujung matras. Angkat kedua tangan ke atas, turunkan pelan. Yuk, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, papat, plank. Adu muka dada kanan, kepala pasangan. Namanya banyak, posenya cuma ini satu aja. Ya. Jari-jari tangannya buka kuat, cengkeramkan ujung jari tangan, badannya lurus. Yuk, putar saja, angkat tangan kiri ke atas. Boleh kaki kiri masih di depan kaki kanan, cengkeramkan tangan kanannya di bawah. Kalau mau coba, kaki kiri di atas kaki kanan. Kalau yang mau lebih coba lagi, angkat kaki kirinya. Mau lebih kuat lagi, ambil jempol kaki kiri. Lakukan saja ujung kemampuan. Jatuh nggak apa-apa, ulang lagi. Jatuh rame-rame, tidak apa-apa. Amati nafasnya. Bagus. Posenya tidak penting, yang penting dilakukan. Oke. Ya, cukup. Terima kasih sudah berusaha. Getar-getar tangannya yang di bawah nggak apa-apa. Jangan pikir saya nggak getar-getar, saya juga sama getar-getar. Ya, apalagi kalau lagi nggak mood ya. Jari-jari tangannya dibuka kuat, mencengkeram kuat ya, supaya berat badan tidak sepenuhnya dibawa ke persendian siku maupun pergelangan tangan. Jadi cengkeram dengan kuat, ya, supaya dibagi rata ke ototnya. Ya. Yuk, plank lagi, papan. Kita ke sisi yang satunya. Cengkeramkan kuat, jari-jari tangannya di bawah, di depan dan depan. Yuk, luruskan badan, angkat tangan kanan ke atas. Bagi yang baru, kaki kanan di depan, tapak kaki kiri, angkat pinggulnya lebih tinggi lagi. Rasakan tarikannya di pinggang. Yang mau ramping silakan. Yang sudah merasa aman, kaki kanan di atas kaki kiri. Mau coba lagi, silakan angkat kaki kanannya, taruh kaki kanan di atas lutut kirinya. Yang mau lebih ekstrim, silakan pegang jempol kaki kanannya dengan tangan kanan. Lakukan saja di ujung kemampuan. Angkat pinggulnya tinggi. Ya, cukup. Turunkan pelan. Turunkan kedua lututnya. Dorong badan ke belakang. Istirahat lagi pada sikap kelinci atau baby pose. Silakan amati nafasnya. Ya, silakan tegakkan badan. Mari luruskan kakinya ke depan. Hari ini saya cukup baik dengan menambahkan 2 kali istirahat. Karena kita mau cepet-cepet mau nonton performan acro yoga. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut menyaksikan sebentar lagi. Ya. Mari luruskan kakinya ke depan. Kita akan lakukan Paschimottanasana. Cium lutut istilahnya. Sebenarnya bukan cium lutut, dekatkan lutut ke paha saja, bisa ditahan pada batas. Yuk, dua kaki lurus, rileks, jari kaki ditarik ke dalam. Baik. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Jatuhkan pelan. Bagi yang baru boleh pegang pelan kaki dari bawah. Pandangannya tetap ke depan. Tarik nafas, pandangan ke depan, kemudian lepas. Tarik badannya, dekatkan perut ke paha dulu, pandangan tetap ke depan. Kemudian ditahan pada batas sakitnya. Bernafas normal. Pandangan tetap ke depan. Sampai batas sakitnya di hamstring kedua kaki. Amati batasan sakitnya. Tarik lebih kuat lagi. Tarik lebih kuat lagi. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Ya, saya rasa semuanya masih sakit ya. Masih pulang. Sakit rame-rame.
Yuk, buka kaki kiri ke samping kiri. Kemudian kaki kanan ditekuk dalam. Telapak kaki kanan di pangkal paha kiri. Telapak tangan kiri menghadap ke atas. Kemudian ambil jempol kaki kiri dengan tangan kiri. Kemudian siku kiri taruh di dalam. Angkat dua tangan kanannya ke atas. Ditahan di sini nggak apa-apa. Ditahan sebentar. Bagi yang sudah kuat boleh jatuhkan badannya. Ambil jempol kaki kiri dengan tangan kanan. Kemudian putar lihat ke atas. Amati batasan sakitnya. Rasakan tarikan kuat di pinggang sebelah kanan. Jatuhkan saja. Amati tarikan kuat di pinggang sebelah kanan. Hamstring kaki kiri sedikit di bagian dalam, bernafas normal. Amati saja. Kaki kiri jangan ditekuk, ya. Luruskan saja. Cukup. Tegakkan badan. Baik. Yuk, dorong badannya ke depan. Berdiri dengan paha kanan, kemudian tumit kaki kanan ditaruh ke belakang. Yuk, pegang tumit kaki kanan dengan tangan kanan. Angkat tangan kirinya, kemudian jatuhkan ke belakang, bernafas normal. Pegang tumit kaki kanan dengan tangan kanan, tarik badannya ke sisi kiri, bernafas normal, tidak memejamkan matanya. Ya, cukup. Tegakkan badannya, tarik dua tangan ke atas. Yuk, tarik dua tangan ke atas, angkat jari kaki kirinya, dan turun. Kaki kanan masih di depan. Oke, sekarang putar badan ke kiri. Yang pergelangan kaki kiri, bagi yang sudah kuat boleh pegang telapak kaki kirinya. Kemudian jatuhkan badan, angkat wajah ke kaki kiri. Bernafas normal. Ditahan, bernafas normal. Cukup, tegakkan badan. Yuk, tegakkan badan, kemudian putar badan ke kanan. Putar dengan kuat, kencangkan perutnya, pandangan ke arah bahu kanan, bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup, kembali ke depan. Mari. Tekuk kaki kirinya ke dalam. Tekuk kaki kiri ke dalam. Mari kita putar badan ke kanan. Posisi kaki berada wajah sana. Putar badan ke kanan, tangan kanan pegang lutut kiri, pandangan ke belakang. Ditahan sebentar. Cukup, kembali ke depan. Sekarang angkat tangan kanan, taruh di belakang. Tangan kiri di lutut kanan. Jatuhkan badannya sedikit ke belakang 45 derajat. Kuatkan perutnya, angkat perut lebih tinggi lagi, baru putar ke kanan. Jatuhkan badannya 45 derajat ke belakang. Ya, cukup, kembali ke depan. Yuk, sekarang putaran maksimal. Angkat tangan kiri ke atas. Tangan kiri ke atas. Perhatikan, ya. Kaki kanan tetap di belakang. Kaki kanan tetap di belakang. Tangan kiri angkat kuat ke atas. Taruh tangan kiri di belakang jari-jari kaki kanan. Kemudian tangan kanan di sisi luar matras yang satunya lagi. Ya. Oke, tarik nafas, pandangan dulu ke depan, kemudian jatuhkan badannya. Sentuhkan keningnya di tengah matras. Putar dengan kuat ke kiri.
Sentuhkan keningnya di belakang. Di belakang badannya, bukan di sampingnya. Oke, ditahan sebentar. Yuk, beberapa sudah ketemu. Oke, cukup. Tegakkan badan. Oke, boleh dicontohkan sebentar? Ya, perhatikan sebentar. Jadi, kaki kanan masih di belakang, kiri. Nah, gitu. Ke arah sana, ke sana, ke sana. Ke sana. Kaki kanan di belakang. Oke, biar jelas ya, nanti biar nggak bingung lagi. Sedikit agak berat. Oke, kaki kanan di belakang, kemudian kaki kiri di depan. Ya. Jadi sekarang angkat tangan kirinya, taruh di belakang jari-jari kaki kanan. Kemudian tangan kiri taruh di sisi luar matras. Jadi putarannya kuat. Nah, begitu pandangannya masih ke depan dulu, jangan jatuhkan dulu. Ya. Jadi pandangannya masih ke arah belakang. Tarik nafas, kemudian lepas, jatuhkan. Sentuhkan keningnya di tengah matras. Tarikan kuat di pinggang sebelah kanan. Bagi yang sudah kuat nanti, itu boleh pipi kanannya tempelkan sikunya di kiri kanan dada. Sikunya tidak menyentuh. Ya, gini. Nanti kalau sudah kuat, nanti pipi kanannya tempelkan di lantai, pandangannya di jari tangan kiri. Ya. Tarikan kuat sepanjang pinggang sebelah kanan. Ini gerakan dari guru saya dulu. Jadi yang mau ramping silakan sering-sering dilatih. Ya, ya, tarikan kuat. Ya, gak apa-apa, lakukan di ujung kemampuan. Baik, yuk kita ulang ke sisi yang satunya lagi. Oke, kita ulang sisi satunya lagi. Silakan. Kaki kanan bentangkan ke kanan, kemudian kaki kiri tekuk tempelkan di pangkal paha kanan. Telapak tangan kanan menghadap ke atas, kemudian ambil jempol kaki kanan, tekuk siku kanan di dalam, angkat tangan kirinya ke atas, ditahan di sini. Ya, bagian kuat boleh jatuhkan badannya ke kanan, ambil jempol kaki kanan, kemudian pandangannya ke atas, bernafas normal. Bernafas normal. Tarikan kuat di pinggang sebelah kiri, bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari, dorong ke depan. Dorong ke depan. Yuk, berdiri dengan paha kiri, kaki kanan lurus. Posisi kaki untuk parigasana. Tangan kiri pegang tumit kaki kiri di belakang, dorong perutnya ke depan, kemudian putar tangan kanan, ditarik ke sisi kanan, kemudian rilekskan kepala ke belakang, bernafas normal, tidak memejamkan matanya, pandangan ke atas, dorong kuat, kemudian amati nafasnya. Bagus, banyak yang bagus sekali. Ya, cukup. Tegakkan badan. Tegakkan badan. Yuk, angkat dua tangan ke atas. Angkat jari-jari kaki kanannya, tumitnya, telapak kaki kanannya tegakkan. Angkat jari-jari kaki kanan, dorong sedikit ke kanan, kemudian jatuhkan badannya pelan. Kaki kiri masih di belakang. Jadi tegak, badannya tegak, jatuhkan badannya ke belakang. Ya, putar badan ke kanan, dekatkan wajah ke kaki kanan, bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan, mari tekuk kaki kanannya ke dalam. Telapak kaki kanan, ketika lutut kiri, tulang belakang tegak. Sebelum kita lakukan gerakan yang maksimal, kita lakukan yang sederhana dulu. Putar ke kanan.
Tangan kiri pegang lutut kanan, tulang belakang tegak, pandangannya ke belakang. Gerakan memutar, boosting yang akan sangat kuat. Cukup kembali ke depan. Rilekskan dulu tangan kiri persis di belakang badan, dorong sedikit ke belakang. Jadi badannya miring ke belakang 45 derajat. Tangan kanan pegang lutut kiri, baru putar kuat. Kuatkan perutnya, pandangannya ke belakang. Pandangan ke belakang, bernafas normal. Iya, cukup kembali ke depan. Baik, sekarang putaran maksimal yang sama seperti tadi. Tangan kanan angkat. Yang penting ingat tangan kanan yang mana, kaki kiri yang mana. Yang kadang-kadang kita suka balik-balik. Yuk, tangan kanan taruh di belakang jari-jari kaki kiri. Boleh maju sedikit. Nah, sudah, tangan kanan di jari-jari kaki kiri. Kemudian tangan kiri di sisi luar matras yang satunya sebelah kanan. Jadi telapak tangan masing-masing di sisi luar matras. Pandangannya masih ke arah belakang. Pandangan masih ke arah belakang. Ya, kemudian sentuhkan keningnya di tengah-tengah matras, ditahan sebentar. Ya. Sentuhkan keningnya di tengah-tengah matras. Yuk, putaran kuat. Bagi yang sudah kuat, pastikan tangannya, telapak tangan di kiri kanan dada. Bagi yang sudah kuat, tempelkan pipi kirinya. Tempelkan pipi kiri, lihat yang jadi kaki kanan. Berbalik. Ya, tempelkan pipi kiri, lihat jari-jari tangan kanannya. Enak ya, putarannya bagus ya. Oke, dorong badannya tegakkan lagi dengan kedua tangan. Yuk, rilekskan. Ya. Jadi saya contohkan lagi, tangan di sisi luar matras yang satunya di sini. Kemudian maksimal sentuhkan di tengah matras. Bagi yang sudah kuat, tempelkan pipi kirinya, lihat ke jari tangan kanannya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin baru pertama kali, twisting yang agak ekstrim. Luruskan kakinya ke depan. Rilekskan. Mari. Yuk. Agak maju sedikit. Yuk, maju sedikit. Yuk. Jatuhkan badannya ke belakang, tegakkan kaki ke atas. Rilekskan. Tekuk kedua lututnya, ambil telapak kaki dari dalam dengan kedua tangan. Yuk. Tekan kuat, tarik kuat ke bawah. Pastikan betisnya tetap tegak. Pastikan betisnya tetap tegak. Kemudian pejamkan mata, biarkan lututnya semakin lama semakin mendekat ke lantai. Bernafas normal. Cukup, kembali luruskan ke atas kakinya. Tekuk lututnya, taruh telapak kaki selebar matras, tekuk. Didekatkan telapak kakinya ke bokong. Kemudian pegang pergelangan kaki dengan atau mata kaki dengan kedua tangan, masing-masing kaki dengan masing-masing tangan. Kita lakukan situ Padasana. Tarik nafas, angkat perutnya, angkat dada, kemudian tempelkan dagunya ke dada, bernafas normal. Bernafas normal. Sekarang telapak tangan taruh di bawah pinggang. Dorong perutnya lebih tinggi lagi sampai kakinya menjinjit. Dorong pinggang dengan kedua tangan sampai kakinya menjinjit. Ya, cukup. Turunkan pelan bokongnya, kemudian buka tangan samping kiri kanan.
Pastikan telapak kaki masih selebar matras, lututnya masih ditekuk. Telapak tangan buka samping kiri kanan, tarik nafas. Jatuhkan kedua lutut ke sisi kiri. Kemudian pandangan ke sebelah kanan, bernafas normal. Pandangan ke sebelah kanan, bernafas normal. Ya, kembali tegak ke tengah, tarik nafas. Lepas, jatuhkan ke kanan. Dua lutut jatuhkan ke kanan, pandangan ke sebelah kiri. Tekan kuat lutut kirinya mendekat ke telapak kaki kanan, bernafas normal. Ya, cukup. Kembali tegak ke tengah. Angkat sedikit bokongnya, taruh tangan lurus di bawah badan. Kita akan lakukan sidak maksiat, sidak ikat. Telapak tangan menghadap ke bawah, kemudian luruskan kakinya. Yuk, angkat dada, bertumpu dengan kedua sikunya, satukan jempol kakinya, kemudian jatuhkan kepala, rileks. Bernafas normal, rilekskan nafasnya, amati nafasnya di tenggorokan. Satukan jempol kakinya, dorong kuat jari-jari kakinya, menjauh dari badannya. Ya, cukup, bebaskan pelan-pelan. Mari, tekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan happy-happy. Rilekskan, gerak-gerakan kakinya, tangannya, kemudian dirangkul kedua lutut, goyangkan badan ke kiri ke kanan. Gulingkan badan ke kanan. Ya, kita bangun perlahan. Balik kita duduk setengah padma. Duduk bersila, silakan. Ibu-ibu kaki kirinya di atas. Bapak-bapak kaki kanan di atas. Duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, silakan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, satukan jempolnya, taruh di atas mata kaki kanan atau kiri di tengah-tengah. Mari kita akan rilekskan jantung pada posisi tegak. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Kita akan lakukan pratyaharan. Menarik perhatian ke dalam, membebaskan pikiran untuk tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, saatnya belajar menerima apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamati, menerima apa adanya. Sekali lagi, pikiran tidak kemana-mana, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar menerima. Mohon dilakukan dengan baik.
Ya, cukup. Mari satukan tangan di dada. Gosok-gosokkan tangannya. Kemudian tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik, cukup. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam hormat buat teman-teman sekalian. Namaste. J, monggo Mbak MC. Sebelum ini saya akan persiapkan tempat untuk performan acroyoganya. Monggo Mbak Rin. Terima kasih Bli. Ini lanjut ya Bli ya nanti rencananya. Ini Ada lanjut dengan acroyoga itu. Acroyoga ini. Oke. Berarti ini masih nanti ada nggak? Ada diskusi kecil atau lanjut? Performan saja. Kita nonton sebentar, kira-kira 5 menit, 10 menit. 10 menit. Oke. Iya, jadi ada performan, jadi mari ya. Performan kebetulan beliau mengajar yoga, master untuk acroyoga ya, workshop segala macam. Jadi itu mungkin untuk kita-kita yang di atas 50 tahun tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi latihan perlu banyak. Ini perkenalan, siapa tahu nanti anak-anak ya, pendekatan kepada anak, siapa tahu bisa tertarik dengan yoga gitu. Jadi di forum ini gitu barangkali ada anak-anak yang berminat, silakan menonton sebentar gitu. Biasanya ada yang bawa cucu gitu. Cucunya jangan dulu. Dulu waktu Munas itu ya Beli ya? Kita ya, itu yang waktu Munas Kagama ya, waktu Munas Kagama di Sanur beliau tampil ya. Munas Jadi, Kagama. Ya, waktu Munas Kagama di Bali. Makanya saya ada rekaman videonya. Oh gitu, ada penggemar nih dari Kalimantan Timur. Posting di Facebook. Terus pertanyaannya kapan Munas lagi kita? Nah itu. Yuk kembali lagi. Iya. Kayaknya ini ya, sudah mulai ini kok level malah Jawa Timur. Coba posisinya Jawa semua itu. Sini aja Pak. Silakan Pak Agus kalau mau mulai. Ya. Ya, sudah. Sudah, ini kelihatan di sini. Ya, ipin bisa. Enggak ngomongnya apa? Kalau sedikit boleh. Di sini aja. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Sebelum kita langsung ke praktik acroyoganya, sedikit saya di sini Mira memperkenalkan filosofi acroyoga itu sendiri. Seperti ibu-ibu dan bapak-bapak dengar, acroyoga sudah terdiri dari dua kata, acro dan yoga. Jadi di sini kita mengkombinasikan akrobatik dan yoga itu sendiri. Acro itu menitik beratkan pada kekuatan tubuh, sedangkan yoga itu merupakan pose-pose penuh dengan kesadaran. Pose-pose yoga penuh dengan kesadaran jiwa kita. Jadi di Indonesia sendiri acroyoga sudah terkenal, sudah dulu terkenal, semenjak yoga itu sudah dikenal, acroyoga juga sudah dikenal sama masyarakat luas. Gitu. Di sini sendiri di acroyoga kita mengenal 3 elemen di sini, yaitu pertama elemen akrobat, yang kedua elemen yoga, dan yang ketiga itu elemen terapi. Elemen akrobat tadi saya sudah jelaskan bahwa akrobatik itu menitik beratkan pada kekuatan tubuh, pressure, dorongan pada otot kita. Jadi yang kedua itu ada yoga. Yoga itu seperti tadi gerakan atau pose-pose asanas dalam yoga
yang kita lakukan penuh dengan kesadaran, pikiran, hati, dan jiwa kita. Jadi elemen yang ketiga itu ada elemen terapi. Di acroyoga ini juga kita terdiri antara elemen terapi, di mana acroyoga ini juga terdiri dari terapi yaitu pemijatan, peregangan juga atau terapeutik penyembuhan dari beberapa atau memperbaiki postur-postur tubuh yang mungkin sekiranya sudah merasakan rasa sakit ataukah berubah dari posisi yang normalnya seperti itu. Jadi kita lanjut saja Bapak ya. Ini di sini ada Bapak Agus, Master Acroyoga kita. Terima kasih. Ya. Di sini ada Fani juga. Ya, di mana acroyoga ini juga terdiri atas 3 pondasi. Yang pertama itu ada base. Nanti Pak Agusnya akan menjadi base atau penopang dari flyer itu sendiri. Yang kedua itu ada flyer, yaitu Fani, flyer kita hari ini, yaitu flyer itu nanti yang diangkat oleh base kita. Yang ketiga itu ada supporter. Nah, supporter di sini juga sangat penting sekali dalam acroyoga, mungkin yang masih beginner sangat memerlukan supporter untuk membantu atau memastikan gerakan pose yang kita lakukan, yang base atau flyer lakukan itu tetap aman. Jadi kalau jatuh masih bisa disangga oleh supporternya. Seperti itu. Baik, tidak lama lagi kita langsung ke praktek ya. Semangat semuanya. Semangat ya para kakek dan nenek. Bisa kedengaran nggak Pak dari sini? Bisa. Ya. Oke, kita langsung saja ke pose-pose acroyoga. Acroyoga itu banyak posenya. Itu yang pertama itu ada posisi dinner sampai asana. Pertama kita langsung ke bird yang namanya itu bird. Pertama base dalam posisi berbaring. Di bawah ini Pak Agus base-nya. Nanti yang menggunakan flyer. Yang ini Fani, flyer. Dalam acroyoga juga ada flyer. Baik, langsung kita telapak kaki base itu terletak pada tulang paha depan dari flyer. Seperti itu. Flyer berdiri dengan tegak. Sekarang kita lanjut ke kontak hand to the hand. Hand flyer dan hand base-nya saling berkontak. Ya, bagusnya ke samping. Ya. Kita rubah sedikit ya. Kita rubah posisi sebentar. Baik, kita kembali kontak hand to the hand. Posisi flyernya seperti ini. Kita langsung posisi flyernya seperti plank. Langsung base-nya memberikan dorongan atau pressure ke atas. Ke flyernya langsung. Nah, di sini sudah menuju ke posisi bird atau posisi burung terbang. Nah, kalau sudah merasa seimbang dan nyaman, di sini kontak hand-nya bisa dilepas. Kedua tangan flyer bebas atau free ke belakang boleh. Dengan kedua kaki tetap lurus ke belakang. Straight. Seperti ini. Baik, dan ini posisinya namanya birdie, free bird. Kita lanjut dari free bird. Langsung ke bow pose. Dan Rasana yang dimana salah satu kakinya secara perlahan ditekuk. Dan kalau sudah nyaman kedua kaki juga bisa ditekuk. Nah, ujung gerakan ini seperti ini. Namanya bow pose atau Dhanurasana. Pose busur. Pose busur, dada dan tangan diangkat. Seperti ini posisinya. Secara perlahan bisa lepaskan kaitan tangannya. Kita langsung kontak hand lagi untuk lanjut ke gerakan berikutnya. Oke, itu tadi free bird. Kita lanjut. Kita rubah posisi lagi karena posisinya lebih tampak bagus di depan. Kita lanjut ke cradle throw. Cradle throw. Oke, sekarang posisi base-nya masih dalam bentuk berbaring. Kedua lutut base ditekuk berada di dalam
posisinya ditekuk, langsung telapak kaki base itu berada di bawah paha atau bawah lutut, di atas lutut. Oke, di atas otot hamstringnya. Baik, di sini kontak handnya lagi. Oke, untuk memberikan dorongan. Sekarang base-nya memberikan dorongan ke atas atau pressure ke atas. Oke, posisinya seperti ini. Oke, sekarang tekuk secara perlahan lutut base-nya dan flyernya mengikuti lalu melilitkan kakinya ke dalam. Oke, kalau sudah terasa nyaman, base akan membawa posisi telapak tangannya flyer itu ke lututnya. Kalau sudah nyaman, base akan secara perlahan mendorong flyer ke atas sehingga lutut base-nya dalam keadaan tegak lurus. Seperti ini. Kalau sudah nyaman, posisinya seperti ini. Tangan dicakapkan ke depan. Kita langsung pindah ke virgin pose. Sekarang lepaskan kaitan kaki, salah satu kaki flyer. Lalu luruskan yang sebelah kiri seperti ini, lalu ditekuk. Lalu kedua tangan dari flyer itu bisa dikaitkan melalui belakang kepalanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat dengan detailnya seperti ini. Oke, setelah ini kita lanjut ke Kapakasana. Kedua tangan, jari-jari tangan menyentuh jari-jari kaki seperti ini. Siku menghadap ke atas, straight seperti ini posisinya. Ujung gerakan dari Kapakasana. Baik, kita lanjut. Lepaskan kaitan tangannya, kita lanjut lilitkan kakinya. Sekarang turun secara perlahan. Oke, pelan-pelan saja dulu ya, sebelum kita nanti nge-flow atau mengalir gerakannya. Oke, kita lanjut ke sitting position atau posisi duduk. Duduknya di atas telapak kaki base. Sekarang posisi flyer berada di belakang kepala dari base itu sendiri. Dan sekarang telapak tangan base berada pada pergelangan kaki flyer. Lalu base melakukan halasana ringan sehingga telapak kaki base berada pada di belakang pantat atau busnya. Oke, di bawah paha. Baik, posisinya seperti ini sehingga dorongan dari base itu sangat kuat sekali di sini untuk melakukan seperti. Sekarang telapak kaki serta telapak tangan saling bersentuhan, telapak kaki saya dan telapak kaki telapak tangan base. Posisinya seperti ini. Seperti duduk ya, ibu ya. Sitting position namanya di sini. Oke, sekarang turun kembali. Telapak tangan base langsung meraih pergelangan kaki flyer. Dan di sini flyer secara perlahan turun ke depan. Oke, dengan relax, jangan freak ataukah bingung. Oke. Yang kedua, kita lanjut ke high fly. Posisinya atau tidur terlentang. Posisinya masih sama seperti tadi, flyer berada di belakang kepala dari base. Lalu base melakukan halasana maksimum. Langsung telapak kaki dari base langsung menuju bra area dari flyer. Seperti ini. Tadi perhatikan, baik, base langsung menyatukan berat badannya ke belakang, lalu mengambil pose kedua tangan di bawah, di belakang, dan kedua kakinya bisa stretch ke depan. Baik, posisinya seperti ini. Ujung posisi. Sekarang secara perlahan kalau kembali ke turun, lakukan aja lututnya secara perlahan turun. Baik, itu stop. Oke, kita lanjut ke back bend, yaitu bagian belakang punggung kita. Nah, di sini flyernya kembali ke posisi di depan base, telapak kaki base berada di glutes atau di belakang pantat dari flyer, dan flyer meraih pergelangan kaki base dan menjatuhkan berat badannya kembali ke belakang, serta telapak tangan dari base meraih siku dari flyer. Dan base melakukan dorongan pressure ke atas. Nah, posisi back bend-nya. Dan flyer, posisi
flyernya yang di atas meraih pergelangan kakinya yang di belakang. Nah, dan berasana kebalik ya. Tadi menghadap ke atas, kakinya sekarang menghadap ke bawah. Oke, ini puncak atau ujung dari gerakan back bend. Lanjut. Pelan-pelan, silakan raih kembali sikunya. Flyer oleh base secara perlahan turun ke base-nya, lalu turun secara perlahan. Sangat mudah bukan? Baik, nanti kita Sangat mudah bukan? Katanya bukan gitu ya. oke, nggak apa-apa nanti Gak apa-apa, nanti untuk anak-anak ya. Kenalan. Oke, ibu-ibu, kita lanjut ke slide start. Trikonasana. Trikonasana ini dalam keadaan posisinya di atas kaki base. Trikonasana biasanya di atas matras ya, tapi sekarang di atas kaki base. Sekarang telapak kaki base berada pada tulang pelvis atau pinggul yang sebelah kanan. Side start. Sekarang kontak hand to the hand, kiri dan kanan langsung menjatuhkan berat badannya. Yang flyer menjatuhkan berat badan ke telapak kaki base. Lalu base melakukan dorongan. Nah, seperti ini. Jika sudah merasa nyaman dan seimbang, boleh nih kita langsung ke menuju free pose-nya. Diangkat salah satu tangannya ke atas, yaitu yang kiri. Lagi. Ujung gerakan ini seperti ini. Namanya side start atau trikonasana. Oke, kita letakkan dengan lagi. Langsung ke lagi turun. Lalu kita ke posisi sebaliknya. Di sisi yang lainnya, yaitu yang sebelah kanan dari flyer. Sama seperti tadi, jatuhkan berat badannya di telapak kaki base. Lalu base melakukan dorongan. Dan free pose-nya seperti ini. Trikonasana. Relax. Oke. Kontak hand to the hand lagi. Dan turun. Pelan-pelan ya. Jangan lompat turunnya. Oke. Kita lagi menuju ke back bend sampai 5. Nah, lihat dulu gerakannya seperti apa. Posisinya seperti tadi, ibu telapak kaki base berada di belakang pangkal atau glutes-nya. Langsung sekarang flyernya memegang pergelangan kaki base dan langsung menjatuhkan berat badannya ke belakang. Pelan. Oke. Langsung ke 5. Kedua kakinya di sini straight. Kaki kiri ke kiri, kaki kanan ke kanan. Ini 5. Sudah dibuka kakinya 5. Oke, sekarang kedua telapak tangan dari flyer itu meraih pergelangan kakinya. Ini 5-nya maksimal. Oke, setelah ini kita menuju ke posisi dirapatkan kedua kakinya, lalu turun. Ini dengan twisting prasarita sekarang. Kita akan berdiri lagi. Langsung ke 5, tapi posisinya ini kebalik. Sekarang kita twisting prasarita. Salah satu pergelangan kakinya diraih, tetapi dalam posisi twisting. Oke, posisinya seperti ini. Oke. Sekarang telapak kaki base pindah secara perlahan sehingga posisinya balik ke depan. Nah, posisi telapak kaki dari ke base ini berada di otot paha, pangkal paha bagian dalam. Kembali kita ke 5. Jadi rapatkan lagi secara perlahan. Sekarang kita ke floating flasi-nya. Oke, kita lanjut ke back bend lagi. Kita ulangi gerakan yang tadi. Back bend, telapak kaki base berada di pantat flyer. Langsung 5 flyernya. Dibuka kakinya di samping kiri dan kanan. Langsung raih pergelangan kaki flyer. Langsung dirapatkan. Oke, tahan di sini. Bisa ditahan. Kalau bisa kuat dan seimbang, nyaman, bisa gerakannya seperti ini.
Namanya ini floating flasi. Flasi. Oke. Secara perlahan mulai. Oke, seperti itu tadi perkenalan dari pose-pose acroyoga. Sekarang kita ngobrol, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa perhatikan nanti secara detailnya bagaimana. Di sini Bapak Agus dan Fani akan ngobrol. Oh ya, di sini adalah acroyoga penggabungan dari keseluruh gerakan yang kita lakukan tadi dari awal sampai akhir. Ibu-ibu di sini bisa perhatikan rekan-rekan sekalian gerakan nge-flow atau mengalir dari acroyoga ini seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Agus dan Fani. Oke, bisa sedikit close-nya Ibu. Rekan-rekan sekalian, baik ya tadi
Pimpinan dari Akro Yoga, Bapak Agus dan Fani dari kami. Semoga berkenan dan semakin membangkitkan semangat ibu-ibu untuk beryoga dan berakro yoga. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Begitu teman-teman sekalian, ibu-ibu. Luar biasa. Saya kembalikan ke Mbak siapa? Mbak Ririn. Pak MC-nya. Mbak Ririn. Oh, masih terpana soalnya Mbak Ririn ya. Iya, jadi kangen Mas. Masnya ke Jogja aja, nggak usah ke Bali. Jadi ingin muda lagi gitu ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tema kita memang twisting, tapi kayaknya kita lebih terpesona ke arah ini deh. J, monggo. Monggo semuanya boleh di unmute yang mau bertanya atau mau berkomentar atau apa aja. Oh iya. Apa Mbak? Iya. Kok macet ya? Kok ini tadi ada ya apa sih ini? Terima kasih beli order dan yuk kakak sama yoga enak banget ini badan jadinya. Cuma tadi kok agak mulai kenapa ya? Agak mual kali ya. Oh, ini dari Jeng Tresnawati ya. Dari Jeng Tresnawati. Oh, itu Jeng Tresna kurang banyak aja, kurang sering aja yoganya. Kalau ikut ya kali itu biasa, nanti ikut lagi. Terus latihan rutin karena sendiri. Makan kali. Mual. Karena makan duluan. Ya, mual itu bertanda bagus. Ya, biasanya masalah nafas saja. Kita panik, kita banyak mikir gitu. Jadi aliran oksigen ke tubuh nggak bagus karena nafas kita terganggu, tersendat gitu. Jadi biasa mual-mual, apalagi yang pemula nggak apa-apa. Muntah juga nggak apa-apa, banyak kok yang seperti itu. Pokoknya kalau rame-rame itu semuanya nggak apa-apa ya. Ya, sakit rame-rame, mual rame-rame gitu kan bagus energinya. Solidaritas maksudnya. Ya, itu ciri-cirinya sedang ada apa proses detoksifikasi. Detox lah. Oke, tidak ada pertanyaan? Atau gimana bikinkan workshop itu di Jogja nanti kalau udah? Boleh. Nusantara Beryoga bersama Kak Gama di Jogja. Online. Nggak daring. Boleh, kapan? Nggak tahu nih, Desember niti laku itu bisa gabung ya mungkin kalau misalnya nanti ada acara niti laku sekalian aja bikin di tempatnya Mbak Lis atau di mana sih Mas Patah? Di Balairung ya? Atau di kaki? Bisa di depan GSP atau di kalau lebih sedikit bisa di itu di Bundaran Boulevard. Di Boulevard juga bisa, itu situ ada tapi izin dulu ya sama Mas Arif Nur Cahyo. Temannya Mas Patah itu. Soalnya kemarin itu kayaknya sih komplek UGM itu masih ini ya agak ini apa masih tertutup gitu loh. Jadi saya itu mau ke Pusdiklat P3K-nya itu enggak boleh Mbak, tapi aku bilang aku cuma berdua aja. Oh ya sudah. Tapi nggak izin dekan itu. Kalau dekan sih kayaknya masih ini mungkin ada ini ya masih pembatasan ya, tapi nggak tahu ya kalau ini sekarang nanti level 3. Ya, nanti gini, nanti kita menyesuaikan sama acara dies pada umumnya dan niti lakunya itu. Iya, rangkaiannya ya. Kalau bisa niti laku berarti kita bisa kumpul-kumpul. Kalau nggak bisa niti laku ya nggak bisa. Iya, yoganya sih juga nggak bisa gitu. Kecuali kalau tempatnya Mbak Lis.
di situ di alumni Kagawa di kantornya Mbak Lis itu Nah, ada tempat untuk yoga. Ini banyak matras di situ. Mungkin di Balairung mungkin juga bisa kalau kita izin asal taat prokesnya gitu. Baik, ada yang kira-kira ditanyakan lagi? Diperkenalkan lagi Liode. Oh ya, Iya. kalau ini Pak Agus di Facebooknya ada tuh di Kagama Yoga saat Ada ya? Agus Rek. Si Rek itu apa nih, kapal tulang? Kapal pecah. Pak Agus kapal pecah gitu. Oh. Jadi sudah akro yoga sering jatuh. Terus sama anak dan ponakan. Ini siapa? Arfani. Yang satunya Mira Yanti. Ya, ini partner selalu kalau latihan akro di mana-mana. Jadi pada intinya akro sih memang harus dilatih rutin Pak Agus ya. Jangan kapok ya Pak Agus ya untuk perform ya, di Kagama Yoga. Maksud gitu. saya jangan yang nonton jangan kapok. Gitu. Takutnya yang nonton yang keringetan. Gitu. Takutnya yang nonton yang keringetan gitu. Kita jadi terbengong-bengong aja terus nyesel kenapa dulu waktu muda nggak ikut akro yoga gitu ya. Ya, maksudnya gini supaya kita perkenalan saja yoga tidak di situ saja, tidak hanya bersakit-sakit saja gitu. Halo Mbak Dingrum, baru nongol ya. Di mobil lagi Mbak Dingrum. Penonton hebat nih Pri Agus, nanti kolaborasi sama saya sesekali ya. Ya, terima kasih. Terima Terus kasih Mbak saya Dingrum. sering sharing akro yoga, kebetulan saya juga ngajar akro, tapi udah lama ya, mungkin udah 7-8 tahun yang lalu lah. Masih muda, sekarang udah tahu diri, udah nggak pantas akro-akroan. Oh, sekarang juga masih muda Mbak Dingrum. Kok ngaku tua? Belum lah Mbak Ningrum itu belum tua. Iya. Nanti ya, Di Agus ya, kalau pas ke Bali nanti kita akro jamming bareng-bareng. Oke, siap Mbak Ningrum. Oke, sukses. Ya. Monggo. Monggo. Ya. Yang mau ditanyakan atau mau sharing bisa ditujukan kepada di Agus dan tim atau di order. Itu ada pertanyaan Bli dari ya. Mbak Putri. Apa akro tuh? yang seperti itu berapa lama latihannya Bli? Terima kasih semua. Akro itu berapa latihannya? Lama ya? Tergantung ya. Yang paling penting latihan di Kagama Yoga dulu, basic dulu gitu ya. Seperti yang kita lakukan itu nanti kepercayaan diri, terus nafas, semua seperti yang dikatakan tadi sama Bu Mira ya. Basic-basicnya itu ya latihan setahun lah kalau yang muda gitu. Itu nanti sudah mulai terbang-terbang sedikit. Ya. Tapi batasan usianya berapa Bli ya? Maksudnya yang standar bakunya misalnya yang enggak high risk gitu loh, makanya yang akro itu maksimal berapa umur gitu loh. Sebenarnya makin tua kan orang makin tenang gitu ya. Tapi lenturnya berkurang gitu. Nah, justru yang dicari itu orang yang masih muda, masih kuat, masih lentur dan juga tenang. Yang itu yang susah gitu. Jadi itu masalahnya di situ. Berarti kan tetap kata kuncinya harus muda kan? Muda, kuat, tenang. Juga banyak yang tua gitu lentur. Seumur Mbak Ririn juga boleh kok mulai. Sudah 40-an jangan. Tarik couple-nya dulu kan. 35 ke bawah mungkin ya. Nanti couple yoga. Tarik couple-nya dulu. Itu ringan-ringan aja nanti. Mungkin Mbak Ningrum couple yoga sudah biasa. Mas Yudi Widiantoro juga sering latih couple yoga itu ngajar. Jadi latihan saja, yang penting seperti yang kita lakukan setiap latihan itu, yang penting rutin, nanti tertarik sendiri kok, apalagi anak-anak itu pasti dia akan lebih lihat tantangan, dia akan lebih tertarik gitu.
Nanti diberitakan aja ke anak-anaknya. Jangan cucunya, cucu masih kecil-kecil. Kalau kita ini dulu latihan yang 5 sequence dari videonya pre-order itu, kalau melakukan itu sudah enak, nanti monggo kalau mau coba-coba acro yoga. Sama pre-order sama Mbak Ningrum juga bisa. Yang ringan-ringan aja. Tapi itu dulu yang 5 sequence itu dulu dikuasai, kalau sudah bisa melakukan itu dengan enak, dengan lentur, bolehlah melangkah ke acro yoga. Ada tambahan bagus. Dan itu mungkin 1-2 aja ya. Yang punya pasangannya, Pasangannya nggak seneng yoga gimana? Nah, ini dia. Olahraganya beda seleranya. Ya, cari pasangan khusus untuk yoga gitu. Belajar acro yoga itu yang penting adalah ya tadi pasti temanya tuh balancing ya, keseimbangan awalnya, baik flyer maupun base-nya harus sama-sama bisa menjadi flyer dan bisa menjadi base. Jangan maunya diangkat doang, terus yang base-nya gurunya doang gitu. Jadi gurunya sudah ngangkatin semua orang. Salah itu. Ya, jadi harus benar-benar ya benar kata Mas Tata, kata PPOD tadi, kalau mau belajar acro yoga paling tidak tahu dasar-dasar yoga dulu gitu, karena flyer pun bukan cuma sekedar diangkat tapi juga tetap harus gunakan kekuatannya dia, balancingnya dan juga core-nya. Kalau enggak ya capek base-nya gitu. Flyernya tinggal diangkat sama kayak gendong anak kecil gitu kan. Jadi dua-duanya harus bisa sama-sama latihan, sering latihan gitu. Gak apa-apa, lama-lama bisa. Terus dibawa seru aja. Kalau acro yoga itu emang fun, dibikin seru. Ya Bli Agus ya, seru ya Bli Agus ya. Iya, yang penting dibawa happy saja katanya. Yang ringan-ringan, kalau saya yang lucu-lucunya aja, ringan dan lucu. Ya, monggo Mas Fatah, Mbak Ririn, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali teman-teman mau berlibur, tuh Mbak Ningrum udah di mobil perjalanan. Sini Dari chatnya nggak ada lagi ya, kan? ya Mbak Ririn ya. Oh iya. Pertanyaan atau ini dari chat nggak ada lagi ya, rata-rata matur nuwun sama Gobios sama. Nggak ada. Oke, tapi kesannya bagus semua. Iya, sepertinya nggak ada. Bisa ditutup barangkali Mbak Ririn. Tinggal nunggu Mbak Ningrum aja naik gunung, kita udah siap. Dulu Mas Jonathan tuh tahu tuh waktu zaman-zaman baru-baru yoga gembira, kita sering ada acro jam tuh di Taman Menteng tahun 2010 kalau nggak salah, awal-awal acro yoga lah, baru rame-ramenya. Di Taman Suropati ya? Taman Suropati. Oh iya, ya, saya dulu penonton itu suka nonton di situ. Tapi itu masih di bawah tahun 2000 kayaknya Mbak Ningrum kalau seingat saya. Atau tahun 2000-an lah. Itu ya, mungkin Mbak Riri. Baik. Sampun nggih. Terima kasih kepada Beli Ode dan tim Mas Agus untuk latihan hari ini beserta demo acro yoganya. Terima kasih juga Mbak Ningrum masih sempat gabung di sela kesibukannya. Semoga latihan hari ini membuat kita sehat, bugar, dan jangan lupa tetap 3M. Kata namaste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Saya akhiri untuk semuanya, ditunggu minggu depan. Terima kasih. Setiap minggu pagi jam 8 waktu Indonesia bagian Barat adalah yoga time kita. Terima kasih.